Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kades dan Harapan seperangkat ibu-ibu yang hadir, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Al-Ustaz Sarmizi ST yang akan memberikan pengajian kita pada hari ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta-nya sehingga pada pagi hari Jumat ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama di gedung serbaguna di Singapura ke pengajian pagi Jumat. Kemudian salawat dan salam bersama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan pengajian Jumat yang nanti disampaikan oleh Ustaz Sarmizi, ada sedikit sambutan sepatah kata dari Bapak Kepala Desa Harapan. Mungkin tidak punya waktu pada Bapak Kepala Desa Harapan, waktu dan tempat yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan pengajian ini kita senantiasa selalu diberikan rahmat karunia serta hidayah olehnya, kita dapat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak ada jenuhnya disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hormati Pak Ustaz kita Bapak Sarmizi ST yang akan insyaallah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Sekdes, Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, dan juga ibu seluruh staf yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah juga kita diberikan kesempatan bertemu seperti agenda yang seperti biasanya, yaitu tausiah rutin setiap hari Jumat. InsyaAllah saya berharap mudah-mudahan kalau tidak ada kendala lain, kita untuk tahun 2022 ini terus berjalan. Karena ini kegiatan yang sangat positif, pembekalan buat kita. Ibarat kalau hati itu nak sekali-sekali itu dicas, bersama dengan kita. Jadi kita daripada Jumat yang mulia ini, paginya kita mendapat tausiah, nanti Jumat ini kita solat Jumat mendapat lagi pembekalan khatib daripada Jumat, dan malam Jumat sebelum kita ada tahlilan beserta yasinan di setiap masjid. Saya nampaknya dalam rata setiap masjid mengadakan kegiatan itu. Itu amalan yang mulia Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini kita mendapat berkah rahmat dari Allah, terutama pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, khususnya di Desa Harapan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat ini adalah Jumat penghujung di tahun Masehi 2021. InsyaAllah Allah izinkan besok kita memasuki tahun baru, tahun 2022 Masehi. Artinya kita berharap, bermohon kepada Allah akan lebih baik lagi dari tahun yang sebelumnya. Karena kalau kita tidak mengubah diri kita, siapa lagi? Tapi kita terus berdoa, minta ampun kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, kita dipanjangkan umur,
tapi kita dikuatkan ketakwaan kita kepada Allah, arti menjauhi apa yang lainnya, mengerjakan segala apa yang ditentangkannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, inilah kita terus kegiatan rutin ini, tausiah untuk pembekalan yang seperti saya sampaikan ibarat hati dengan Islam ringkas. Jadi hikmah daripada kegiatan ini kita bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya pembekalan yang kita dapatkan kita amalkan. Jangan habisnya di sini sudahlah. Habis di sini macam hal yang kita lah macam biasa lah. Artinya kita tak dapat hikmah. Jadi kita bermohon belajar kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tausiah kegiatan rutin yang positif ini terus berjalan, sehingga kita dapat mengubah diri kita, pembekalan kita, dan untuk mengubah diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita, di alam barzah nanti, pertanggungjawaban kita tidak begitu berat, terutama dalam keluarga kita lah yang kita benarkan. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, dalam rangka menyambut tahun 2022 ini, kita ikutlah himbauan dari Bupati, Bupati Unggal. Artinya kita tidak boleh membuat acara yang berlebihan, mengumpul dengan orang banyak, apalagi acara yang sampai membawa kita ke jalan yang maksiat. Saya menyampaikan seperti ini, saya yakin dan percaya untuk yang hadir di sini mungkin tidak, tetapi kita tidak ada salahnya mengingatkan kepada anak kita ataupun saudara kita. Bukan tidak boleh kita membuat acara, boleh, tetapi lebih baik hal-hal yang positif. Entah itu kita adakan pengajian, mungkin boleh halal bihalal, boleh, tak masalah. Intinya untuk kekeluargaan. Jadi jangan sampai, saya mengharap jangan sampai keluarga saya melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tiba-tiba bermasalah dengan pemerintah. Itu yang saya tidak inginkan. Memang berat Bapak Ibu, kami dituntut untuk menyampaikan surat edaran kepada saudara-saudara kita yang punya usaha kuliner di tempat-tempat wisata. Berat Pak Ustaz sebenarnya, karena mereka juga inilah momen-momen mereka untuk mendapatkan lebih, Tapi karena ini anjuran dari pemerintah, mau tak mau kami sampaikan kepada masing-masing pedagang kuliner yang berada di wilayah penetapan, khususnya di tempat wisata. Bahkan saya sampai juga disuruh untuk membuat papan pelang penutupan tempat objek wisata. Itu memang saya sengaja, Pak. Saya bolong baru semalam saya pasangkan. Itu pernah petang, Pak tahu kan? Sekali tidak. Sekali itu mengingatkan saya pasang tepat, orang lewat, saya tak boleh. Biarlah, pokoknya tanggal 31. Saya dah ditegur sama camat masalahnya. Kenapa? Pak Kades sudah diedarkan, sudah Pak, padahal belum diedarkan. Bukan apa surat edaran. Saya mengingat pada itu edaran itu tanggal 30 di timbangan dari Bupati atau Gubernur Bupati. Tanggal 30 sampai tanggal 1. Tanggal 30 sudah ditutup tempat wisata. Saya hantarkan surat itu tanggal 30 lah. Tapi kalau menjual tanggal 31 itu pandai. Saya sampaikan kepada pandai kalah. Kami sebagai pemerintah meneluaskan surat edaran, tapi pandai kalah. Macam mana kita kalau perlu sampai tanggal 1 itu petang itu gohet lah. Macam biasa. Jadi sebenarnya intinya bukan apa Pak, kita itu tidak boleh kerumunan aja. Itu aja sebenarnya bahwa pemerintah. Tapi sebenarnya cuma kita ini disuruh tutup. Ini yang saya merasa betul, karena maaf Pak, mungkin kami di desa ini tidak sama dengan kelurahan. Jabatan kepala desa ini boleh katakan jabatan politik juga Pak. Kalau kita tegang malah masyarakat dengan kita. Ini dipilih oleh masyarakat. Tetapi pandai-pandailah. Artinya pandai-pandai memanfaatkan keadaan. Mungkin kalau tidak, janganlah meningkat kerumunan dan sebagainya kan. Cuma itu tak berat. Kenapa? Pandai-pandai nak buka lah. Kami pula ada kena kan. Tapi bukan mengajak anak buahnya bukan. Fahamlah seperti itu. Mungkin tak tahu lah pemerintah mungkin saya pemerintah itu pun mungkin berfikirnya sama mungkin. Tapi ya itulah yang pandai-pandai kita lah. Jadi saya mohon maaf mungkin di sini
sini ada bapak orang kawan rekan kita yang berjualan di pantai, macam Pak Misin, mungkin ada yang saudaranya, dan saya mohon maaf. Itu karena kami merayakan surat itu memang kami rayakan karena mengingat menimbang, karena itu sudah tugas kami sebagai pemerintah desa, pemerintah yang terujung tombak daripada pemerintah yang berhadapan dengan masyarakat. Kami teruskan surat itu, edaran itu, dan kami mohon maaf, itulah yang harus kami laksanakan. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan harapan saya di tahun 2020 masih ini kita akan terus lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lalu. Mungkin sekali lagi saya mohon maaf mungkin tersalah kata, tersalah bahasa. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Harapan yang telah memberikan sambutannya sekaligus himbauan untuk kegiatan pergantian tahun baru Masehi 2022. Baiklah, selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan pengajian disampaikan oleh Ustaz Samizi. Ustaz, bulan depan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wajhil qur'anu al-mansuhil wujuh karamahu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa aqim ala nuril anwar wa isyiril asrar wa jariyatil aqyar wa miftahi babil yassar sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadaqallahu azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama-sama kita hormati Pak Kepala Desa, Pak Sekdes, serta seluruh perangkat desa kecamatan yang hadir, Bapak Ketua DPD serta anggota, Bapak Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat yang saya muliakan, Bapak Ibu, rahimahumullah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Hari ini Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari, itu hari Jumat, Jumat Mubarak, Jumat yang penuh dengan keberkahan. Jadi kita membuat kegiatan hari Jumat ini hari yang mulia, senantiasa kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baik. Kemudian bertepatan dengan kalender Masehi adalah hari Jumat terakhir, juga merupakan hari terakhir di tahun 2021. Mudah-mudahan bukan hari terakhir kita, tapi hari terakhir tahun 2021. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang sehingga berjumpa dengan 2022, dan insyaallah di tahun-tahun berikutnya kita menjadi hamba Allah yang semakin baik dan semakin soleh insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, bukan bermakna kita merayakan atau memperingati pergantian tahun baru Masehi ini biasanya lebih ramai daripada tahun baru Hijriah. Tapi alhamdulillah sekarang semarak dakwah Syiar Islam dengan masyarakat kita, tahun baru 1 Muharram itu sekarang sudah ramai. Kalau dulu dah sibuk dengan 1 Januari, bahkan seluruh masyarakat dari kampung sampai ke kota itu sibuk dengan perayaan yang detik-detik pergantian tahun kelak jam 12 malam, nunggu jam 00 sampai kita tengoklah di TV bergadang sampai tengah malamnya sekedar menunggu, dan banyak sekali kegiatan dibuat macam-macam. Kalau dulu ramai di situ, sekarang udah banyak anjuran, banyak ustaz, banyak orang pandai yang menasihati masyarakat kita. Saya ingat waktu kecil-kecil penuh pantai, penuh dari pantai Batu Bedaun, mana-mana macam-macam, pakai ikan, pakai ayam. Nyambut apa? Nyambut 1 Januari. Seluruh dunia menggaung, menggema. Bahkan para ulama mengatakan malam 1 Januari ini adalah malam maksiat berjamaah sedunia. Kenapa? Ya, kalau dulu tidak ada macam doa bersama segala macam. Pokoknya malam itu orang pesta pora yang macam-macam ya.
joget-joget, ya pokoknya lengkap lah malam itu, mabuk-mabukan. Kemudian ada dari ulama mengatakan malam 1 Januari penyambutan tahun baru Masehi itu adalah malam maksiat berjamaah sedunia. Nauzubillah, summa nauzubillah, mudah-mudahan sekarang pemerintah kita menganjurkan untuk tidak melakukan kegiatan kerumunan, keramaian, sehingga mudah-mudahan itu juga kemudian kalaupun kita ingin memaknai, memuhasabahi, mengintrospeksi, mengkoreksi diri adalah dengan cara kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, berdoa, berzikir, mengingat diri, mengingat masa depan, mengingat kematian. Mudah-mudahan dengan demikian lebih bermanfaat dan lebih bermakna bagaimana kemudian kita memaknai pergantian. Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya pergantian tahun itu kan bukan bermakna kita semakin panjang umur, semakin pendek umur kita. Macam orang berulang tahun lah, panjang umurnya, padahal sesungguhnya pendek umurnya, cepat matinya. Kalau umurnya 40 tahun dah 39, berarti 3 setahun. Itu orang tepuk tangan syukur, bernyanyi-nyanyi, padahal seyogianya sesungguhnya orang itu semakin berkurang jatah hidup. Sepertinya begitu. Maka kemudian apa yang perlu kita lakukan? Mengkoreksi diri. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita dalam pergantian tahun, menyambut tahun yang baru. Qalu rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrajni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Masuk kita ya Allah, masukkan aku dalam pergantian tahun ini. Kita memaknai masuk dengan masuk yang benar. Kalau pernah bikin kegiatan yang baik, ceramah, zikir, baca Quran, dengan kegiatan yang baik. Bergantinya tahun keluar bahwa akhrajni mukhraja sidqin, keluar dari kegiatan dari tahun yang sebelumnya adalah dengan keluar yang baik, kegiatan positif, kegiatan amal, kegiatan yang penuh dengan nilai-nilai. Wajahnya ini kena dua sultan bersih. Jadikan itu sebagai pertolongan. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang lalai dalam memaknai pergantian tahun, tapi justru semakin cerdas, semakin pandai, semakin kita memaknai waktu itu dengan sebaik-baik. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya hidup kita ini kita sebut dengan durasi. Kalau dalam istilah sekarang ini video itu ada durasi, ada yang 1 menit, ada yang 5 menit dan seterusnya. Kita juga punya durasi dalam hidup. Ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 10 tahun, 50 tahun, bahkan nanti sampai 100 tahun umurnya. Bahkan Nabi ada yang 950 tahun umurnya. Nabi Nuh alaihissalam, panjang umurnya. Kita tidak tahu durasi yang Allah berikan kepada kita seberapa panjang, kita tidak tahu. Cuma yang penting bagi kita adalah bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita dalam rangka memanfaatkan durasi tersebut, umur tersebut, masa yang Allah berikan kepada kita yang singkat. Sesungguhnya bagi seorang manusia, modal terbesar yang Allah berikan kepadanya adalah modal umur. Pandai-pandailah kita memanfaatkan umur. Ada orang yang panjang umurnya, ada orang yang pendek umurnya. Maka kemudian Nabi mengatakan, wa khairun nas, seperti apa manusia terbaik itu? Man qala ala umruhu wa hasna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Nah, itu orang yang terbaik. Wa syarrun nas, siapakah manusia yang terburuk itu? Man qala ala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya, buruk amalnya. Makin tua makin buruk, bukan makin bagus. Nah, yang baik itu adalah semakin tua kita, semakin uzur kita, semakin baik amal kita, semakin takut dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Tapi ada sebaliknya, orang yang semakin bertambah umurnya makin menjadi jadi. Bukan makin dekat dengan Allah, makin jauh. Nah, inilah aksur buruk-buruknya manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin memaknai bahwa kehidupan kita sesungguhnya akan diakhiri dengan kebiasaan kita. Jadi kita biasanya apa? Biasanya dengan zikrullah, insyaallah Bapak Ibu pasti akan sering mengucapkan kalimat thayyibah. Kalau terkejut, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Kalau terbiasa, ada yang lain juga, copot. Ada lagi yang mencagot segala macam yang disebut. Ini kebiasaan. Ini alam bawah sadar. Kalau biasanya
mengucapkan kalimat thayyibah, insya Allah dia akan mengucapkan itu terus dalam keadaan apapun, terjatuh ke, terkejut ke, itu yang dia ucapkan. Tapi biasanya mencagot, dia mencagot kan? Ini kebiasaan, maka kebiasaan baik yang akan mengantarkan seseorang dalam keadaan akhirnya. Saya pernah diceritakan seorang kawan, ada seorang ustaz naik motor, tabrakan, jadi jatuh, dia berdiri, kepalanya ini keluar darah, dia berdiri. Apa itu? Astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Saya tak takut. Dalam mengembang, rupanya kepalanya meninggal. Itu alam bawah sadar karena kebiasaan yang selalu diucapkan kesehariannya, yang selalu didengarkan adalah kalimat-kalimat baik, maka akhir hidupnya adalah kalimat-kalimat baik. Nah, ini kebiasaan hidup sehari-hari yang akan mengantarkan akhir kehidupan kita. Dulu ada seorang pelawak, sudah saya sebutkan, tampil di TV ramai, terkenal semua kita kenal. Melawak dan melawak, hari-hari dia melawak sampai meninggal dunia pun melawak. Apa dia bilang? Akhirnya mati gitu. Mati. Karena kebiasaannya melawak, maka dia akhir hidupnya dengan lawakan. Apakah husnul khotimah? Wallahu a'lam. Apakah syu'ul khotimah? Wallahu a'lam bishawab. Saya tak paham. Apakah melawak itu bagian daripada sebuah amal soleh atau sebaliknya amal salah? Wallahu a'lam. Artinya saya memaknai bahwa apa yang dilakukan kesehariannya akan dihantarkan kepada akhirnya. Seorang pemuda kawan saya di daerah seberang, yang hari-harinya main domino buka, di pos ke depan. Petang lagi, domino lagi. Malam lagi dia lagi, siang dan malam dia main domino, ngopi, ngerokok, ngopi. Sampai hari-hari kan kebiasaan lagi mata terpandang tuh batu domino lah. Sampai ketika meninggalnya lupa. Wallahu a'lam kebenarannya. Tapi kalau saya cerita di kampung dia bilang, apa yang dia ingat? Batu domino. Nafas terakhirnya 6. Apa ini 6? Akhirnya Pak Ustaz itu ngabur di talqin la ilaha illallah 6. Jadi cobalah kata Pak Imam, kau tengoklah kawan-kawan ini, apalah kawan-kawan ini 40 domino. Ngapalah kawan-kawan itu tenang. Aku tahu ni kata dia. Pergi dekat ke pos tu diambil dia bala 6. 6. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dengan bala 6. Wallahu a'lam tentang kebenaran ini. Tapi saya mengambil pelajaran bahawa kebiasaan kita yang akan mengantarkan akhir daripada kehidupan kita. Maka sisa umur kita ni, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, biasakan diri kita dengan nilai-nilai baik. InsyaAllah nilai-nilai kebaikan akan mengantarkan akhir hidup kita. Bapak Ibu, sesungguhnya nanti ketika dalam keadaan sakaratul maut, akhir dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu Wa Taala putar kembali apa yang sudah kita lakukan selama hidup. Diputar kembali, diperlihatkan, dipertontonkan kembali. Kita ngapain aja sih kita? Allah pertontonkan kembali. Maka banyak ketika orang sakaratul maut, ibu bapak, apa yang dia lakukan? Aduh, kita tengok keluarga sakaratul maut, kita nangis, bawa sedih. Bukan dibacakan Quran, bukan dibacakan Yasin, tapi cuma meratapi. Saya pernah di suatu daerah, saya lagi balik ceramah, orang-orang berkumpul. Sudah Ustaz, sehingga dulu sebentar kamu itu ada orang lagi nak nikah, tapi susah. Apa? Kumpul nangis ini. Ada satu, jangan dibacakan Yasin. Kena mati gitu. Kenapa lah? Jadi seakan-akan baca Yasin itu bikin dia suruh dia mati. Dia cepat mati. Nih, itulah gara-gara dibaca Yasin lah mati. Nah, aku di situlah saya ceramah. Yasin itu Quran, surah 36 di dalam Quran. Yang mesti dilakukan adalah membaca Quran. Saat orang sakaratul maut ini, dia dibacakan Quran, didengarkan zikir, agar tidak ada syaitan yang membisik di telinganya untuk mengajak dia terjerumus, kafir. Syaitan ini keliling, dia ngajak, ayo, aku akan berikan minuman, aku akan berikan ini, kau akan masuk surga ikut. Jangan bersyahadat, jangan ini. Menjerumuskan manusia dalam keadaan sakaratul maut
ke arah kekufuran. Nauzubillah. Kalau tidak ada bacaan Quran, tidak ada orang yang menasihati, mentalkinkan. Saya pernah 3 kali pengalaman, alhamdulillah, orang-orang terdekat yang saya ajak syahadat, alhamdulillah. Jadi satu ketika ada bapak saudara saya meninggal, sudah dalam keadaan sakaratul maut. Napas sudah saya bisikkan telinganya pelan-pelan, tarik napas pelan-pelan, ingat. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kemudian sesaat lagi napas tarik, panik lagi, saya harus bisikkan lagi pelan-pelan, sadar ingat dengan Allah. Kemudian tak lama setelah itu dia taruhkan tangan lagi, sedekap begini. So, saya dah siap. Dia bilang dia sudah siap. Maka saya bisikkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ikut dengan sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tangannya sedekap begini, kemudian menghembuskan nafas terakhir. Saya menangis ketika itu. Menangis karena bahagia di selamat insyaallah. Kata-kata apa? Nabi SAW mengatakan, "Faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa di akhir hidupnya, ketika akan meninggal dunianya, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka surgalah balasannya. Subhanallah. Jadi orang yang meninggal itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan nangis. Bukan. Jaga dia, selamatkan dia, jangan sampai dia terlepas. Nah, karena dia diputarkan tentang kehidupan. Sebuah hadis panjang, insya Allah saya singkatkan saja, karena saya nak ke Taif dari sini. Saya ada khatib Jumat di daerah Pancur, kemudian juga ngisi habis itu malam saya mentuduh ngisi kegiatan muhasabah akhir tahun lah, ceramah dan zikir insya Allah. Jadi ada hadis sahih tentang sahabat Nabi namanya Sya'ban. Ibu dan bapak, ini jadi pelajaran. Sya'ban ini seorang sahabat yang setiap salat jamaah di masjid tidak pernah sekalipun meninggalkan. Beliau selalu datang paling awal, berada di pojok paling kanan. Dulu datang duluan, paling pojok kanan. Kenapa dia tak mau ada orang yang terganggu dan orang mengganggu dia di paling pojok kanan. Kebiasaan. Setiap 5 waktunya begitu. Suatu ketika subuh, Sya'ban ini tak ada di pojok kanan, tak ada dia. Kemudian orang sholat sunnah, sholat sunnah menjelang sholat subuh, Rasulullah kemudian berdiri. Ada yang melihat Sya'ban, para sahabat tak ada yang tahu. Akhirnya dia tunggu sesaat, sampai kemudian sholat subuh itu terlambat gara-gara Sya'bannya datang. Akhirnya Rasulullah mimpin sholat subuh, takut kesiangan sholat subuh. Setelah sholat subuh Rasulullah bertanya dengan para sahabat, ada yang tahu kabar Sya'ban? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu rumah Sya'ban? Ada seorang sahabat yang tahu. Saya Rasulullah, saya tahu rumah Sya'ban. Tolong antarkan aku, kata Rasul, ke rumah Sya'ban. Akhirnya diantarkan. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban itu ibu bapak. Jadi subuh di masjid sampai di rumah Sya'ban itu duha. Kira-kira berapa jam? Satu. Kira-kira berapa jauh? 2 sampai 3 jam. Waktu duha itu kira-kira jam 7.30 atau jam 8. Sepenggalan naik matahari itu sudah masuk waktu duha. Jadi Rasulullah dari masjid ke rumah Sya'ban itu sampai di rumah Sya'ban waktu duha. Bapak ibu bayangkan jauhnya perjalanan Sya'ban setiap sholat 5 waktu dan tidak pernah terlambat. Ketuk pintu rumahnya, mengucapkan salam, assalamualaikum. Seorang perempuan menjawab waalaikumsalam. Apakah ini benar rumah Sya'ban? Benar ya Rasulullah. Di manakah Sya'ban? Menangis perempuan tersebut. Sya'ban tadi pagi meninggal dunia ya Rasulullah. Rasulullah kembali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mendoakan Sya'ban. Tapi kemudian istrinya menangis. Saya istrinya Sya'ban ya Rasulullah. Menangis, kenapa mau menangis? Aku menangis ya Rasulullah karena suamiku di akhir hayatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, bukankah engkau mengatakan faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, maka surgalah balasannya. Man mata la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang matinya dengan la ilaha illallah, maka surgalah balasannya.
Suamiku tidak. Apa yang suami mengucapkan? Apa yang diucapkan Sya'ban? Ibu bapak, Sya'ban mengatakan, aduh, seandainya masih dijauh. 3 kalimat. Yang kedua, aduh, kata Sya'ban, seandainya yang baru. Yang ketiga apa kata Sya'ban? Aduh, seandainya semuanya. Kemudian Rasulullah tersenyum dengan wahyu yang disampaikan Allah melalui Jibril, mengatakan bahwa Sya'ban ahli surga. Sya'ban ahli surga. Jadi 3 kalimat yang dia ucapkan itu, Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Rasulullah menjelaskan kepada istri, wahai istrinya Sya'ban, 3 kalimat itu bermakna bahwa yang pertama, jadi Sya'ban ini cuma kematian yang menghalanginya tidak datang ke masjid. Kematian. Kita umat itu yang masjid. Masya Allah, demam sikit kadang-kadang kita tak mau berjalan ke masjid. Ini Sya'ban 3 jam perjalanan, datang tidak pernah terlambat, cuma mati gitu tak datang. Masya Allah. Jadi setiap dia perjalanan hidup dalam dia pergi ke masjid itu, Bapak Ibu, ketika meninggal sakaratul maut itu Allah tampilkan kembali, Allah perlihatkan kembali, Allah tunjukkan kembali di engkau tiap hari bolak-balik. Setiap waktunya menjalankan sholat, berjalan begitu jauh. Kemudian Allah menggantikan dengan ganjaran pahala yang luar biasa, janji surganya, janji kebaikan dan segala macam. Maka kemudian apa yang diucapkan Sya'ban ketika akan meninggal? Aduh, dia menyesal. Seandainya rumahku itu masih jauh, perjalanan masih jauh, berapa banyak pahala dan kebaikan yang dia dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tampilkan kembali, Bapak. Perjalanan yang panjang itu ditampilkan kembali sampai kemudian seandainya masih panjang, masih jauh lagi, maka lebih banyak lagi pahala yang didapat oleh Sya'ban. Senang dia. Jadi terucaplah, aduh, seandainya masih jauh. Yang kedua, suatu ketika musim dingin, Sya'ban ini pernah keluar dari rumah dalam keadaan suasana dingin. Dia pakai 2 jaket baru di dalam, jaket yang agak buruk di luar. Karena kenapa? Kalau kena debu, jaket yang buruk ini tak apalah kan? Dan jaket barunya tetap baik dan tetap bagus. Jadi ketika dalam perjalanan keluar rumah itu dia melihat ada seorang kakek-kakek tua yang dalam keadaan sekarat kedinginan. Akhirnya dia tolong kakek tersebut, dia berikan jaket yang buruk laluan itu kepada kakek tersebut untuk menghangatkan diri kakek tersebut yang kedinginan. Itu juga ditampilkan oleh Allah ketika sakaratul maut. Ditampilkan kebaikan yang dia lakukan, Allah ganjar kebaikan luar biasa, jannahnya, surganya. Maka kemudian sahabat pun, aduh ya Allah, kenapa seandainya yang baru? Kalau dia beli jaket baru, berapa banyak lah jaket buruknya dikasih Allah ganjarkan pahala luar biasa. Maka apalagi jaket baru, dua kalimat yang sudah dikeluarkan. Dan kalimat yang ketiga kepada Ibu yang diucapkan oleh Sya'ban adalah seandainya semuanya. Apa maknanya? Maknanya ketika Sya'ban dalam perjalanan dia melihat ada orang yang kelaparan. Jadi kalau orang Arab itu makanan pokoknya kan gandumnya dan roti. Tapi besar rotinya, bukan roti kita kecil-kecil, besar rotinya. Jadi ketika dia melihat ada orang yang kelaparan, roti yang dia pegang itu dia potek, dia bagi 2, dia kasih setengahnya untuk orang yang kelaparan, setengahnya untuk dia bawa pulang. Dan Allah tampilkan ketika dia menjelang sakaratul maut, Allah tampilkan kembali sehingga kemudian Allah mengganjarnya dengan kebaikan yang luar biasa atas amal kebaikannya itu, sampai dia ucapkan, aduh, seandainya semuanya, bagi setengahnya Allah berikan kebaikan luar biasa. Apalagi kalau dia kasih semuanya, mungkin lebih banyak kebaikan yang akan Allah berikan. 3 kalimat inilah yang mengantarkan Sya'ban lepas dari kehidupan dunia, meninggal pada Rabbul Alamin, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa Bapak dan Ibu sekalian? Bahwa kita juga nanti akan dipertontonkan dengan apa yang kita lakukan. Akan diperlihatkan. Kalau dia yang diperlihatkan itu kebaikan, kita tersenyum insya Allah. Tapi ya, kalau diperlihatkan itu keburukan yang kita lakukan, mungkin kita ketakutan. Maka banyak orang yang meninggal dunia itu wajahnya ketakutan. Wajahnya ketakutan, matanya mendelik, ada yang bahkan keluar lidahnya.
Ada orang yang meninggal sampai lidahnya keluar. Kenapa beratnya sakaratul maut? Mohon maaf. Ada di tempat saya dulu orang-orang Cina itu kalau api-api itu nak mati, itu dimasuk di kamar diikat pakai kali. Berentung. Beratnya sakaratul maut itu mau dikulik-kulik berentung. Kali itu dah diam, berarti dah mati. Berarti dah tak ada bunyi kali itu. Kenapa? Ulang mati ya, api. Beratnya macam ayam pun disembelih. Pertama ketik, diam mati. Begitulah saking takutnya. Keluarga tak mau melihat, tak berani melihat. Saking beratnya. Maka itu pelajaran bagi kita bersama dalam rangka kita memaknai pergantian tahun ini, bertambahnya umur kita, bertambahnya umur dunia, bertambahnya usia kita. Agar kemudian sisa-sisa umur durasi yang Allah berikan ini kita isi dengan nilai kebaikan insya-Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kemudian kita tersenyum ketika kita mengakhiri hidup kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah dari saya, kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu bi'abdika fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Demikian pengajian minimal yang disampaikan oleh Ustaz Sambizi. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sama-sama kita mengucapkan kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah.